Waktu kita meninggal itu ya, Abhidhamma menjelaskan bahwa prosesnya seperti orang yang tenggelam, eh, tenggelam ya, tenggelam di dalam air. Jadi biasanya kalau orang tenggelam itu dia akan berusaha meraih apapun ya yang ada di permukaan air ya. Mau itu objek yang baik atau tidak baik, apakah itu eh, gelondongan kayu ya, apakah itu misalnya kayu yang sudah busuk atau bahkan mayat pun yang ada di permukaan air ya, apapun yang tergapai, teraih olehnya, yang terpegang sama dia, biasanya dia akan tarik ke bawah agar dia bisa naik ke permukaan untuk bernafas, ya enggak? Nah, jadi prosesnya seperti itu katanya ya. Jadi waktu kita mau meninggal itu ya, kita udah nggak bisa tahu lagi ini objek baik atau nggak baik ya. Maka objek yang baik atau nggak baik itu yang muncul ya. Nah, kemunculannya ini karena potensi kamanya mau berbuah ya. Nah, tentunya objek ini kita akan pegang dengan kuat ya. Makanya biasanya di momen terakhir sebelum kita meninggal itu ya, pengalamannya akan seperti seolah-olah sedang kita lakukan. Ya, jadi misalnya untuk yang meditator tadi ya, dia sebetulnya waktu dia meninggal dia mengingat waktu dia muda, dia berdana buah-buahan untuk sangga ya. Nah, waktu itu dia merasa seolah-olah dia sedang melakukannya lagi ya, padahal itu kan hanya ingatan dia waktu masih muda ya. Ya, tapi dia merasakan seolah-olah dia sedang berdana gitu ya. Nah, jadi pikirannya waktu itu akan muncul sama seperti waktu dia berdana itu ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi waktu kita mau meninggal itu sebetulnya ini di luar kemampuan kita untuk mengendalikan pikirannya. Nah, memang kita bisa kondisikan, misalnya sebelum kita meninggal itu kita bisa meditasi, bisa baca parita, dan lain sebagainya ya. Tapi waktu kita mau meninggal itu ya, prosesnya udah nggak bisa kita kontrol lagi ya. Terus juga sebabnya waktu kita, jadi kita itu nggak bisa masuk jana sampai meninggal itu nggak bisa ya. Jadi kita bisa masuk jana ya sebelum proses meninggal ini. Ya. Nah, nanti jana akan terputus dan kalau kekuatan jana ini cukup kuat, maka momen terakhir ini juga kita mengambil objek jana sebagai objek ya. Nah, tapi kalau ada kama lain yang lebih kuat daripada kemelekatan kita sama jana ya, maka di sini objeknya akan berubah lagi ya. Nah, ini ya bahkan Buddha pun tidak bisa kontrol ya. Nah, itu maksud Bante. Jadi kita bisa kondisikan pikiran kita sebelum meninggal ya, tapi sesungguhnya waktu kita mau meninggal ya, dekat meninggal banget ya, itu nggak bisa kita kendalikan. Jadi itu hanya seperti cerminan ya, proyeksi dari kekuatan karma yang lampau gitu ya.